Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber pembaruan, berilah kami jaminan akan langit dan bumi baru dalam diri Yesus Adam baru. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti Dia dengan mempercayakan diri kami kepada kehendak-Nya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 43 sampai 54. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menjemput Dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana Ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesulitan hidup selalu menghadang kita dan membuat takut dan cemas. Bagaimanakah sebaiknya kita mengatasinya? Bagaimana kita dapat bersorak dan bergirang dalam kesulitan? Apa hambatannya? Prinsip hidup, cara berpikir, cara berkata, harta milik, jabatan, dan cara bertindak yang dianggap hebat dan lebih dari orang lain, dan apalagi jika kelebihannya diakui oleh orang lain, sering menjadi istana yang memupuk rasa aman, rasa sombong, dan tanpa kita sadari menjadi penjara. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sikap pegawai istana dalam Injil, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang dipendengarkan oleh gereja pada hari ini, hari Senin dalam masa Prapaskah yang keempat, kiranya mungkin bisa membantu kita. Ia berada dalam lingkungan istana, pusat seluruh kekuasaan masyarakat. Tetapi ia keluar dari istana. Ia sudah mendengar tentang Yesus, dan karena itu ia mendorong dirinya sendiri. Pergilah keluar, dan di luar Anda mendapat jalan keluar, karena di luar ada Yesus, dan Anda dapat bertemu dengannya. Pegawai tadi menyadari bahwa istana mempunyai segalanya, tetapi tidak dapat mengatasi semua persoalan yang ia hadapi. Beriman berarti pergi keluar dari kemapanan, bersiar dalam batin kita untuk menjangkau dunia yang lebih luas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita dapat mencatat 3 sikap positif dari pegawai istana tadi, yaitu sikap rendah hati, sikap iman, dan sikap cinta. Dengan ketiga sikap ini, sang pegawai istana itu bisa bertemu dengan Yesus, yang adalah sumber sukacita dan sorak-sorai. Yesus adalah solusi untuk mengatasi persoalan hidup yang dialami, yaitu anaknya yang sakit dan hampir mati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, berani keluar dan mencari Yesus yang mau datang untuk menyapa kita adalah sebuah tindakan yang sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang Katolik. Karena itu, tindakan keluar dengan bertobat bukan hanya berarti berpaling dari dosa-dosa kita, tetapi juga berarti bahwa memalingkan wajah kita kepada Allah dan percaya pada perkataannya, baik yang berupa perintah maupun yang berupa janji. Inilah iman yang ditunjukkan oleh pegawai istana itu, yaitu percaya pada sabda Yesus, anakmu akan hidup. Meskipun Yesus tidak datang ke rumahnya dan hanya bersabda, pegawai istana itu tidak kecewa dan percaya akan perkataan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ia percaya meskipun belum melihat tanda atau bukti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
percaya pada sabda Allah mencakup juga percaya pada janji-janji yang diberikan Allah. Seringkali relasi dengan orang lain membuat kita kecewa dan tidak percaya lagi jika orang lain berjanji pada kita. Maka kita perlu belajar percaya pada janji Allah, karena Allah selalu menepati janjinya. Iman harus membantu budi dan indera kita untuk berani berpasrah. Tanpa sikap percaya dan pasrah, kita susah mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang selalu berpasrah kepada Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.